Halo guys, selamat datang di iTech Live. Masih bersama dengan saya Indra. Dan di studio iTech Live kali ini udah nyampe iPhone SE warna merah yang kemarin udah kita bicarakan. Akhirnya dia udah nyampe juga. Telat banget ya. Berhubung nyampenya telat, gimana kalau kita bongkar dalam video kali ini dan mungkin unboxing juga biar memecah rasa penasaran untuk teman-teman yang mungkin dari kemarin udah hype dengan warna merah dari iPhone SE 2020 ini. So this is iPhone SE 2020 Red Edition dan saya Indra, and so let's get started. Itu apaan? Cincin kegedean Subagio Sauron Fernando Torres itu kegedean. Lu mau pakai perhiasan segitu ke pasar dijamret lu. Oke, jadi dalam video kali ini gua nggak akan review, gua nggak akan comparing atau apapun, tapi dalam video kali ini gua hanya melakukan quick unboxing dan ngelihat warna merahnya ini, dan gua akan melakukan teardown. Teardown itu artinya bongkar. Ya betul, kalian nggak salah. iPhone SE ini setelah kita unboxing akan langsung kita bongkar. Dan siapa yang bongkar? Apakah gua? Absolutely no, karena gua nggak lihai dan piawai dalam melakukan hal tersebut. Terakhir pompa di rumah gua rusak dan gua betulin, yang keluar malah teh sisri gitu, padahal gua ngarepnya marjan. Berarti ya kali ini makanya dengan senang hati gue perkenalkan ke kalian, kita mendapatkan satu orang tim lagi di iTech Live, yaitu adalah seorang teknisi yang dimana kalau memang program ini rame, segmen ini rame soal teardown, kita akan lanjutin untuk kedepannya konten-konten teardown dan lainnya. Orangnya udah ada di sana. Halo, dipanggilnya apa? Mr. Jun aja ya. Halo. Wih, oh kenal kalian berdua? Ketemu di mana? Oh, Anda anak band Sauron. Oke lah. Ya oke, sekarang langsung aja kita unboxing dulu untuk ngelihat warna merahnya dari iPhone SE 2020 ini. Untuk tampilannya kayak gini, dan ini adalah 64 GB. Ini kemarin padahal dipesannya barengan sama yang hitam sama yang putih, cuman mungkin karena berhubung stoknya yang nggak ada, jadi gue dapetnya shipping yang di awal bulan Mei. Dan langsung aja kita buka. By the way, untuk yang Red Edition ini seperti biasa, Red Foundation itu biasanya untuk galang dana. Kalau kemarin untuk HIV dan AIDS, tapi untuk yang iPhone SE 2020 ini yang Red produknya itu khusus untuk memerangi COVID-19 ini. Dan saat dibuka seperti biasa, di dalamnya ada sebuah kotak dokumentasi. Ya, ini dapat produk Red ya, eksklusif cuma yang warna merah ini. Terus ada beberapa manual guide dalam beberapa bahasa, ada SIM ejector dan ada Apple stikernya juga. Dan di dalamnya ini dia nih, iPhone SE 2020 warna Red. Tapi kita kesampingkan dulu. Seperti biasa di dalamnya ada charger yang masih belum fast charging. Ini colokannya internasional gitu, 3, karena ini regionnya adalah Singapura. Dan ada earpods lengkap dengan voice control dan mic-nya. Dan terakhir seperti biasa ada lightning cable-nya. Oke, cukup. Dan kita langsung aja lihat untuk iPhone SE 2020-nya di sini. Wow. Wow. Kita langsung aja keletekin plastiknya. First impression gue adalah gue nggak pernah bosen dengan warna merah ini. Pengalaman gue beli iPhone merah itu ada di iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR, iPhone 11, semua ya. Ya, si iPhone SE ini ngingetin gue sama merahnya iPhone 8 karena di bagian depannya dia front glassnya warna hitam, mengingat untuk iPhone SE ini front glassnya hitam semua. Kalau di iPhone 7 itu front glass depannya warna putih, jadi perpaduannya warna merah di belakang, depannya putih gitu. Jadi makanya kenapa gue bilang sama Satria, Red Editionnya iPhone 7 itu kayak iPhone hadiah 17-an. Tapi gue lebih suka yang warna merah kayak gini karena lebih apa ya, lebih sangar. Untuk cowok juga lebih galak banget gitu kesannya, dan untuk cewek juga tetap cute gitu. Warna ini cocok untuk cewek dan cowok. Dan kalau gue lihat ya dari merahnya, ini merahnya tuh merahnya kayak iPhone 11. Seperti yang kita udah tahu, merahnya iPhone 11 dan merahnya iPhone XR itu berbeda, yang dimana iPhone XR dia merahnya lebih apa ya, lebih pekat gitu, lebih deep gitu. Ini pekat
dan ini ngejreng banget kalau kalian lihat tuh di layar saat ini. Tapi iPhone XR itu lebih merah, makanya XR tuh dibilangnya merah Ferrari ya. Tapi ini juga keren kok merahnya. Dan again, ini adalah merahnya iPhone 11. Oke, kita aktifin dulu dan setelah itu langsung aja kita kasih ke teknisinya. Mr. Jun sudah siap dalam posisinya? Oke, nih iPhone-nya. Tolong dibikin RAM-nya jadi 64 GB ya. Pertama-tama teknisi harus pakai sarung tangan dulu biar keren. Maksudnya ini emang standar protokol teknisi teardown di iTech Live. Sebelum kita bongkar, kita lakukan pengujian dulu di beberapa fitur iPhone SE 2020 ini. Oke, kalau semuanya emang masih normal, kita bisa lanjut untuk proses teardown-nya. Dimulai dari dua baut khas device Apple di bagian bawah sini yang legend banget. Setelah itu kita lepas bagian front screen-nya dengan menggunakan alat tangkop dan pick untuk misahin adesif atau perekat dari housing dengan front panel LCD-nya iPhone SE ini. Karena iPhone SE 2020 ini udah punya standar thread IP67 yang udah bisa bertahan 30 menit di kedalaman air 1 meter. Jadi adesif yang digunakan Apple pada iPhone SE 2020 ini cukup kuat dan tebal sekali daya rekatnya. Untuk alat bantu picknya di sini kita gunakan yang berbahan plastik bukan yang besi agar bodi aluminium finish housingnya itu nggak kegores. Jika udah kebuka sepenuhnya, selanjutnya kita buka baut plat pelindung bagian konektor bawah logic boardnya. Setelah kita angkat plat pelindungnya, lalu copot dulu konektor baterai untuk menghindari konslet atau short. Baru dilanjutkan dengan membuka fleksibel konektor Touch ID dan antena GSM. Setelah itu kita buka plat pelindung front kamera di bagian atas sini. Ini untuk melindungi konektor dari front kamera, juga untuk membuka akses ke soket konektor dari kamera belakangnya. Jika sudah dibuka, kita lepas konektor FaceTime kamera yang dimana satu fleksibel ini tergabung menjadi satu antara kamera depan, sensor proximity, mikrofon video call, dan earpiece speaker untuk nelponnya. Jika semua sudah kelepas, kita udah bisa langsung melepaskan LCD yang masih ada sisa adesifnya. Dan ini adalah front panel atau LCD dari iPhone SE 2020, Retina HD display 4,7 inch panel diagonal, True Tone display multi-touch dengan resolusi 1334x750 pixel. LCD yang sama dengan iPhone seri 8, hanya aja di seri SE 2020 ini udah nggak ada lagi 3D touch karena iPhone lineup terbaru udah menggunakan haptic touch di setiap line up-nya. Oh iya, jangan lupa SIM tray-nya harus dicopot dulu ya, ini biar nggak patah saat kita angkat logic board-nya nanti. Dan harusnya ini dilakuin sejak awal ya. Setelah itu kita buka konektor kamera belakang pada bagian atasnya, sekalian kita buka aja plat pelindungnya untuk bisa copot kamera belakangnya. Dan ini adalah kamera belakang iPhone SE 2020 dengan spek 12 megapiksel, HDR 4K video recording up to 60 fps lengkap dengan optical image stabilization-nya. Ini yang bikin video kita akan tetap halus saat dipakai rekam walaupun cuma pakai tangan atau handheld sekalipun. Abis itu kita lanjutkan dengan membuka plat pelindungnya lagi, kali ini biar dapat akses ke fleksibel antena WiFi, power button, volume button, dan mute switch-nya. Kalau udah terbuka baru kita bisa angkat antena WiFi-nya. Ini antena WiFi di iPhone SE 2020 yang udah pakai WiFi 6, kecil ya kayak nyamuk. Nah, ini masih bagian dari antena WiFi-nya, makin kecil lagi ya, kayak keponakannya nyamuk. Setelah semuanya udah diangkat, kita bisa lanjut untuk copot baut-baut dari logic board-nya. Dan ini dia logic board atau motherboard dari seri iPhone SE 2020. Masih sama layout bentuknya seperti logicnya iPhone 8, yang membedakan di sini chipset A13 Bionic ada tertanam di dalam sini. Dilengkapi juga dengan third generation with neural chip, RAM 3GB juga ada di dalam sini. Teknisi gue juga udah confirm kalau pada bagian chipsetnya udah pakai A13, otomatis pada bagian NAND flash-nya juga sama seperti iPhone 11 series. Karena emang untuk mengimbangi chipset yang digunakan. Dan itulah alasannya kenapa performa dari data transfer rate di iPhone SE 2020 ini kemarin kerasa 11-12 kayak seri iPhone 11 dan 11 Pro. Dan juga sebelumnya ada isu pada logic board di iPhone 8 series yang dimana saat kita angkat board CPU-nya besar presentasinya untuk gagal atau bahasa teknisi pada umumnya pindah badan. Dan pada boardnya iPhone SE 2020 harusnya sih udah fix ya, karena isu itu nggak ada lagi di seri-seri berikutnya setelah 8 series. Oke, dan kita lanjut untuk copot bagian speaker utama dan fleksibel antena GSM-nya, dan ini dia wujud dari speakernya iPhone SE 2020. Setelah speaker kita angkat komponen Taptic Engine-nya. Ini adalah vibrator eksklusif ciri khas yang ada hanya pada Apple device yang gue bilang terbaik di antara pesaing-pesaingnya. Taptic Engine ini yang ngasih vibrasi khusus pada saat teman-teman lagi pencet home button, lagi switching mute, dan melakukan force touch sehingga memberikan efek haptic touch yang semua itu berasal dari komponen kecil ini. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian baterainya. Kita harus copotin dulu adesif atau perekat khusus baterainya dengan cara menariknya seperti ini. Setelah semuanya udah terlepas, baru kita bisa angkat baterainya. Ini adalah ukuran dan kapasitas baterai yang sama seperti iPhone 8 series, dimana kapasitasnya adalah 1821 mAh.
Oh ya, hampir lupa, kita buka dulu plat pelindung dari kamera depannya yang ada di LCD front panelnya untuk melihat kamera depan dari iPhone SE 2020 ini. Dan ini dia kamera depannya yang surprisingly ini sama komponennya dengan iPhone 8, 7 megapiksel, hanya aja di iPhone SE 2020 ini udah ada fitur selfie portrait lightingnya. Di sini lengkap juga satu set dengan sensor proximity dan earpiece speakernya. Dan inilah dia iPhone SE 2020 yang sudah di tear down secara total. Nggak total banget sih, masih ada komponen kecil seperti bracket dan fleksibel lainnya. Anyway, tapi komponen-komponen utama dan yang terpentingnya udah berhasil keangkat semua. Dan kalian bisa lihat di sini, well, ini adalah sebuah mahakarya desain Apple, di mana Apple emang sangat memperhatikan kecantikan akan kerapihan dari detail kecil pada setiap desain smartphone-nya hingga ke bagian dalam mesinnya. Banyak juga teknisi di luar sana yang mungkin sependapat dengan gua akan hal ini. Ya, good job untuk teknisi magang baru di iTech Live, Mr. Jun. Sesuai dugaan saya, kamu berbakat dan kamu memang cocok sekali jadi atlet bulu tangkis. Sekarang tolong dikembalikan lagi ya, seperti semula lagi. Tolong, please. Please banget ya. Saat semuanya diassembly kembali, untuk baterai dikasih adhesif atau perekat kembali. Pokoknya semua dibalikin seperti semula. Semua part diletakkan pada posisinya, begitupun sesuai dengan baut-bautnya. Mengingat part di setiap bagian mesin iPhone itu cukup unik, selalu menggunakan baut yang berbeda jenisnya. Dan pada bagian front panelnya juga kita kasih adhesif atau perekat kembali agar fitur IP Red 67 ini tetap ada di iPhone SE 2020. Walaupun sudah dibongkar agar bisa tetap tahan dari percikan air atau kerendam sekalipun. Oke, setelah semuanya terpasang, kita cek dulu fungsi-fungsi dari iPhone SE 2020 ini. Jika dirasa emang semuanya udah oke dan gak ada masalah, baru deh kedua baut terakhir kita pasang pada bagian bawahnya menjadi seperti semula. So, setelah kita melakukan pembongkaran, ada beberapa hal yang mungkin mau gue mention kepada teman-teman di sini. Saya juga udah punya catatannya. Terima kasih Mr. Jun. Dan yang dimana setelah kita melakukan pembongkaran pada iPhone SE, kita bisa melihat bahwa skema atau layout desain pada bagian mesinnya itu masih sama dengan iPhone 8 series. Iya, gue nggak kaget karena housing yang digunakan adalah housing iPhone 8 series. Jadi mereka pasti menggunakan skema layaknya desain mesin seperti iPhone 8 series. Yang menjadi perbedaan pada logic boardnya yang dimana di dalamnya itu udah menggunakan chipset A13 Bionic, dan diyakini juga oleh teknisi saya bahwa iPhone SE 2020 NAND flashnya sudah di-upgrade atau untuk mengimbangi chipsetnya A13 Bionic. Ini kejadian juga di iPhone SE generasi pertama yang dimana dia menggunakan chipset A9, lalu NAND flashnya juga di-upgrade sama seperti iPhone 6s series. Ya, karena 6s juga pakai chipset A9. Merujuk ke videonya iFixit, mereka udah ngebongkar juga iPhone SE 2020 ini dan mereka mencoba swap untuk kamera iPhone 8 ke iPhone SE 2020 ini. Sengaja gue nggak lakuin itu di sini karena gue hanya langsung execute sama unit yang baru datang di studio iTech Live kali ini. Dan gue pikir videonya dari iFixit udah sangat jelas banget. Dan mungkin gue mau meluruskan sedikit, ada ambigu kemarin. Kayak banyak orang bilang kalau iPhone SE itu kameranya sama persis kayak iPhone XR. Well, technically secara hardware itu enggak begitu gitu. Gue pun juga ngomong gitu sebenarnya kemarin. Tapi yang gue maksud adalah kesamaannya itu dari sama-sama punya single camera system, sama-sama udah punya portrait lighting dengan single kamera, dan iya sebatas itu aja. Gua nggak bilang kalau kameranya itu sama persis bentuknya, yang dimana kita juga udah sama-sama tahu kalau iPhone XR itu kameranya lebih besar daripada iPhone 8 series. Seriously, iPhone XR tuh gede banget kameranya, dan kalau misalnya kalian swap itu nggak akan muat gitu. Kalaupun emang mau ditukar, itu bisanya sama kamera iPhone 8 series. Dan apakah bisa? Dari video iFixit gue lihat sendiri dan itu ternyata bisa. Berarti komponen kameranya tetap bisa diswap sama iPhone 8 series. Dan setelah dilihat hasilnya, iPhone SE 2020 menggunakan kameranya iPhone 8 itu jauh hasilnya lebih baik dibanding iPhone 8 menggunakan kameranya iPhone 8 itu gitu. Berarti di sini membuktikan bahwa peranan chipset A13 Bionic untuk melakukan image processing pada komponen kameranya iPhone 8 juga itu cukup besar peranannya. Karena hasilnya juga terlihat lebih sharp, lebih detail juga. Jadi poinnya adalah kamera iPhone 8 dan kamera iPhone SE itu bisa dibilang sama, hanya aja perbedaannya image processing pada A13 Bionic mempengaruhi hasil yang lebih baik pada iPhone SE 2020. Dan merujuk kepada iFixit lagi, komponen-komponen yang bisa disuap antara iPhone SE 2020 dengan iPhone 8 series yaitu adalah kamera belakang yang tadi kita udah bilang, SIM tray, tempat SIM card, Taptic Engine, speaker, dan LCD. LCD biasanya sudah satu set dengan home button, dengan earpiece speaker, dengan kamera depan. Ini adalah komponen-komponen yang bisa kalian swap kalau misalnya kalian pakai iPhone SE, dan kalau misalnya ada kerusakan, kalian bisa menggunakan komponen-komponen berikut yang punyanya iPhone 8
series karena komponennya sama. Dan kali ini juga gue menggunakan casing dari iPhone 8 untuk iPhone SE, dan yang gue rasain sih di sini ke iPhone 8 case juga masih oke. Jadi buat teman-teman yang saat ini punya koleksi casing iPhone 8 dan pengen upgrade ke iPhone SE, this is a good news for you guys. Dan ya, oh ya, gue pengen notice kalau misalnya kalian swap LCD dari iPhone SE 2020 nih, misalnya nih kalian swap ke iPhone 8, LCD-nya iPhone 8 atau LCD iPhone SE, kalian akan kehilangan fitur True Tone dan home button-nya nggak akan bisa bekerja karena satu akses ID fingerprint atau Touch ID itu langsung keintegrasi ke mesinnya si iPhone ini gitu. Jadi satu mesin adalah satu akses Touch ID. Dan kalau kalian pakai LCD-nya iPhone 8, kalian nggak akan bisa ngelakuin 3D Touch layaknya seperti di iPhone 8 karena di iPhone SE ini dia layarnya udah menggunakan haptic touch dan nggak ada sensor untuk 3D Touch pada panelnya. Dan so far paling perbedaannya hanya pada baterai ya. Baterainya ini sama persis, hanya beda konektornya aja. Jadi untuk baterai sayang sekali ini nggak bisa kanibalan partnya dengan iPhone 8 series. Ya, overall untuk iPhone SE 2020 ini memang layaknya seperti daur ulang dari iPhone 8 series, cuman daur ulang itu konotasinya agak kayak kurang tepat dan gimana gitu, karena mengingat nggak sekedar daur ulang aja yang gue lihat, yang dimana sama-sama kita tahu di iPhone SE 2020 ini udah pakai chipset A13 Bionic, chipset yang sama kayak iPhone 11 series. Untuk komponen NAND flashnya, untuk transfer rate datanya juga dia udah di-upgrade untuk ngimbangin ke chipset A13 Bionic, fitur portrait mode pada kamera depan dan pada kamera belakangnya juga, dan semua itu di backing image processingnya ke chipsetnya si iPhone SE 2020 ini. Dan kalau gue bilang untuk disebut sebagai iPhone daur ulang ini agak kurang tepat ya, karena ya tadi udah kita bilang ada beberapa penambahan fitur di sini. Mungkin lebih tepatnya iPhone SE 2020 ini adalah penyempurnaan dari seri iPhone 8. Layaknya sama seperti iPhone SE generasi pertama yang dimana dia mengadaptasi desainnya iPhone 5 dan 5S series dan disempurnakan di seri iPhone SE, yang dimana sampai saat ini kita semua udah kangen banget dengan desain flatnya itu, dan kita harapkan desain itu akan naik untuk grand desainnya iPhone 12 series. Dan ya pastinya desain ini, desain iPhone 7, iPhone 8 akan legend untuk 3-4 tahun ke depan dan udah disempurnakan dengan iPhone SE 2020 ini. Dan untuk kalian yang mungkin saat ini udah nyaman banget dengan desainnya iPhone 7, iPhone 8, mungkin iPhone SE ini tepat banget untuk kalian karena ini adalah versi sempurnanya, bukan daur ulang. Oke guys, thank you for watching. Semoga kalian suka dengan segmen baru ini. Please like, comment juga. Terima kasih untuk Mr. Jun dan terima kasih untuk Subagio yang udah diem aja dari tadi nggak mengganggu saya. Semoga aja konten teardown ini bisa memberikan dampak positif dan informasi lebih untuk teman-teman yang biasanya nggak kalian dapatkan sebelumnya. So let me know in the comment below guys. Jangan lupa like dan share juga video ini, subscribe untuk menantikan video-video dari iTech Live berikutnya yang nggak kalah menarik dari video hari ini. I'll catch you guys on the next video. Saya Indra dan until next time, goodbye. I know that well what I know. I can't speak what I don't. I don't stress how you feel, so I'm gonna do what I want. Know that well what I know. I don't speak what I don't. I can't stress how you feel, so I'm gonna do what I want. I can't fight, I'm over that. That just feel like overkill. Act like I ain't told you that. Don't do that, you know the deal. I can't fight, I'm over that. That just feel like overkill. Act like I ain't told you that. Don't do that, you know the drill. Fill in my pocket with legal tender, cost me to be the winner.